Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan fungsi load yang ada di dalam MATLAB. Teman-teman, MATLAB memiliki kemampuan untuk mengambil data dari berbagai tipe ekstensi. Hal ini akan memudahkan kita untuk mengolah data yang berasal dari tipe ekstensi yang berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana fungsi mengambil data menggunakan load. Jadi fungsi load ini digunakan untuk mengimpor variabel dari file biner atau ASCII pada disk ke workspace. Fungsi load dapat digunakan untuk memanggil data bertipe yang sama saja. Sebagai contoh di sini yang akan kita pakai adalah numerik. Atau kita juga memanggil variabel yang telah tersimpan dari workspace. Jadi beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam fungsi load ini. Kita sebagai contoh, kita gunakan fungsi help dulu ya. Jadi kita pakai help, langsung kita ketik load. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat bantuan dari MATLAB, help dari MATLAB, bagaimana cara menggunakan load tersebut. Jadi load ini kita bisa menggunakan di sini contohnya untuk mengambil data ya, ataupun beberapa hal sintak-sintaknya, misalnya load file name, load kemudian variabelnya apa. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan directory documents _MATLAB. Bagi yang belum, silakan teman-teman browse for folder di sini ya. Browse for folder, lalu klik dokumen, habis itu klik folder MATLAB. Nah, di sini saya punya suatu folder namanya data kelautan. Di sini akan saya pilih select folder. Nah, di sini ada data-data yang saya pakai atau yang sudah saya download dari video-video sebelumnya, bagaimana kita mendownload data-data Copernicus, kemudian pasang surut, kemudian Gepco dan BATNAS. Nah, di sini nanti kita akan bekerja di sini ya, teman-teman. Oke. Pertama mungkin kita bisa membuat sebuah variabel dulu. Kita akan belajar dulu ya, variabel misalnya nilai itu adalah 1 sampai 10, saya pakai titik koma. Lalu misalnya saya punya hasil sama dengan nilai, kemudian saya pangkatkan dengan 2. Nah, lalu saya coba simpan variabel ini. Saya klik ini, klik kanan, kemudian saya save as, kemudian saya simpan ini sebagai misalnya variable.mat. Oke. Nah, setelah itu saya coba clear dulu, kemudian CLC. Nah, di sini kita sudah punya variable.mat yang isinya tadi ada dua variabel ya. Maka kita bisa memanggilnya dengan cara kita mengetik load spasi variable.mat. Yuk kita coba ya, teman-teman. Nah, langsung kalau variable.mat di sini langsung keluar ya di dalam workspace kita hasil dan nilai. Itu yang pertama. Jadi kita misalnya punya suatu pekerjaan, lalu kita ingin simpan variabelnya, ya kita bisa simpan, lalu kita bisa load kembali. Oke. Yang kedua adalah kalau misalnya kita punya data dari txt. Baik, kalau gitu kita coba buka. Oke, kita coba buka di sini. Nah, di sini misalnya saya ingin punya data yang saya bikin nanti dari 2 kolom ya, contohnya. Jadi saya pakai koma sebagai delimiternya, 1 misalnya koma 25, misalnya 2,30, 3, misalnya ternyata 27. Nah, di sini kolom pertama itu adalah indeksnya, lalu kolom kedua misalnya adalah nilai suhunya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian saya save, saya simpan di dalam folder MATLAB, folder data kelautan, ini sebagai contoh data.txt. Oke, kita simpan, lalu kita close. Nah, sekarang kita coba ya, teman-teman, kita ambil datanya dengan menggunakan load ini, bisa atau tidak. Oke. Nah, kita clear lagi, klik CLC, lalu misalnya saya ingin punya namanya data sama dengan load, buka kurung, saya petik 1 yaitu data.txt. Kita coba seperti ini, apakah langsung bisa? Ternyata bisa, teman-teman. Oke. Jadi kalau seperti ini, maka data itu isinya nanti ya bisa kita lihat di workspace, di mana
kolomnya ada 2, dimana kolom pertama tadi isinya 1, 2, 3, 4. Lalu kolom kedua isinya tadi adalah nilai-nilai suhunya sebagai contoh ya, seperti itu. Jadi teman-teman, kita sangat mudah sekali nanti kalau kita bisa menggunakan load itu ya. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti ingin membuat sebuah program, biasanya ke home saya gunakan new script. Oke, lalu di sini saya biasanya ada 3 baris yang akan saya gunakan, yaitu close all untuk menghapus atau menutup semua grafik yang masih muncul, kemudian clear untuk clear variabelnya CLC. Nah 3 baris ini yang biasanya saya pakai ya. Lalu kita gunakan di sini load. Nah load itu bisa langsung seperti ini, atau lebih mudah karena kita punya data tadi, kita bikin variabelnya namanya data, load, kemudian nama filenya itu data.txt. Oke. Lalu saya gunakan titik koma agar lebih cepat, agar warningnya hilang. Tadi ada warna oranye, contohnya nih, saya ulangi lagi. Ini ada warna oranye, ya kan? Warna oranye itu artinya bahwa ini bukan error, tapi ini hanya warning, peringatan, karena akan berpengaruh pada memori. Biasanya biar lebih mempercepat kita pakai titik koma. Oke, lalu kita save, kita run dulu. Nah biasanya run nanti langsung save. Ini contohnya adalah contoh program load. Oke, setelah itu kita run, selesai, langsung datanya keluar ya. Begitulah teman-teman, ini adalah contoh untuk loading data pakai TXT. Kalau kita punya data TXT, syaratnya adalah datanya hanya berupa angka, terus pemisahnya bisa pakai koma ya, akan lebih mudah nanti untuk kita nanti mengolah data berikutnya. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini tentang penggunaan fungsi load. Semoga teman-teman sudah bisa memahaminya dan mengenali bagaimana kita menggunakan load. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, klik like, kemudian share pada teman-teman yang lainnya agar kita bisa selalu belajar bersama-sama ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.